Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, yang berada dimanapun. Senin Legi yang berada dimanapun ya, baik di Indonesia, di Singapura, di Thailand, di Abu Dhabi, di Korea, kemudian di Spanyol, dan juga di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang masih penasaran ya, yang masih penasaran dengan Senin Legi. Senin Legi yang selalu dimusuhi gitu ya teman-temannya. Ini teman-teman yang masih penasaran ya teman-teman ya. Kenapa Senin Legi kok dimusuhi? Padahal Senin Legi itu adalah orang yang disukai oleh banyak orang. Senin Legi adalah orang yang disukai oleh banyak orang. Tapi kenapa kok malah dimusuhi oleh banyak orang juga gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, Senin Legi hitungannya adalah 9, Neptunnya 9 ya. Dan itu jika diambil dari hari Seninnya itu jatuhnya ke kembang. Senin Legi itu kembang atau bunga. Bunga contohnya adalah bunga kantil atau kembang kantil. Kembang kantil jika berada di tempat yang jauh, maka akan mengeluarkan aroma atau bau yang sangat wangi. Jika kembang kantil jauh berada dengan rumah kita, maksudnya berjauhan dengan rumah kita, maka kembang itu akan mengeluarkan wangi yang sangat wangi. Namun jika kita mendekat kepada bunga kandil tersebut atau kembang kandil yang berada di tangan kita atau yang di dalam genggaman kita, maka wanginya itu pun akan berkurang, bahkan tidak mengeluarkan bau sama sekali. Jadi begitu teman-teman, Senin Legi itu ya ibarat kayak kembang kandil itu tadi. Senin Legi kalau berada di dekat kita ya. Contohnya ini ya, Senin Legi kalau berada di dekat kita atau berdekatan dengan kita, ya itu akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Akan mengeluarkan bau, bisa dikatakan ya bau tidak enak lah gitu ya. Namun jika Senin Legi, jika berada di kejauhan, maka kabar yang akan kita dengar adalah sangat wangi. Contohnya si A. Si A ketika berada di kampung, maka itu akan dijauhi atau akan dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Itu ya. Namun jika Senin Legi itu berada di kejauhan, maka Senin Legi ini akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Ibaratnya ini wong Jawa ngarani mambune wangi. Tapi nek cer ambune tai. Kebanyakan seperti itu teman-teman ya. Jadi Senin Legi itu seperti itu. Ibarat kembang kantil. Kalau berada di tempat yang jauh, maka kehidupannya akan terbau wangi gitu loh. Apalagi kalau Senin Leginya ini adalah orang yang pintar. Gitu ya. Maka kabar-kabar tentang kebaikannya, tentang ketulusannya, tentang kejujurannya akan tercium gitu ya, akan terasa. Namun jika berada di dekat kita, berdekatan dengan kita, ya itu tadi, kejujurannya, ketulusannya, itu tidak terlihat, terbuang gitu loh. Yang terlihat ya hanya kesalahannya dan kesalahannya terus gitu. Kebaikannya itu tidak terlihat. Ya karena Senin Legi itu ya kembang kantil itu tadi. Kembang kantil kalau berada di tempat yang jauh ya wangi baunya. Tapi jika kita genggam, kita pegang gini, ya berkurang. Senin Legi itu ya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan heran gitu ya teman-teman jika selalu dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya seperti itu. Karena orang-orang terdekat itu ya hanya tahu yang mereka belum paham tentang kejujurannya, tentang ketulusannya gitu. Bahkan ketulusannya, kejujurannya
Itu ya teman-teman ya, yang apa adanya itu akan dianggap sebagai omong kosong gitu ya. Akan selalu dianggap oleh omongan yang mengada-ada itu, atau nek wong Jawa ngarani ya geden omong gitu ya. Omongnya gemblendung gitu ya. Kalau dekat ya, berada orang-orang yang berada di dekatnya gitu loh. Namun jika Senin Legi ini berada di kejauhan, yaitu tadi, maka kebaikannya akan terlihat, akan terasa gitu loh. Ketulusannya, kejujurannya, di situ akan terlihat. Itu ya teman-teman ya, itu Senin Legi itu seperti itu teman-teman. Seperti kayak kembang kantil. Ya nek wong Jawa ngarani ya kuwi mau, nek cerek ambune wangi, nek cerek maaf, nek cerek kuwi ambune tai, tapi nek adoh mambune wangi. Itu tadi teman-teman. Jadi kebaikannya itu akan terlihat, akan terasa jika berada di kejauhan gitu. Itu ya teman-teman. Seperti kembang teman-teman. Kembang itu kalau berada di kejauhan itu baunya sangat mengangenkan, sangat apa ya, sangat merindukan gitu ya. Begitu teman-teman. Senin Legi ya seperti itu. Itu teman-teman. Apalagi menurut sejarah ceritanya Senin Legi ini kan memang sudah dibuang. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari pihak keluarganya yang sudah membuangnya itu karena dengar kabarnya yang sangat wangi, maka dari pihak keluarganya itu pun ingin mengambilnya lagi. Yang dulu Senin Legi sudah dibuang ketika dewasa. Kemudian mendengar kabar-kabar yang indah, kabar-kabar yang wangi, maka keluarganya itu pun akan mencarinya. Akan memungutnya kembali, akan mengambilnya kembali lah gitu ya. Jadi kalau Senin Legi ini dimusuhi, dimanapun berada dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya itu, ya lebih baik itu menyingkir saja gitu loh, menjauh saja dari mereka, dari yang memusuhi Senin Legi. Lebih baik yang menjauh saja karena itu memang bukan tempatnya Senin Legi gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Senin Legi itu ibarat bunga, ibarat kembang, kembang di tepi jurang. Ibarat kembang di tepi jurang yang indah dipandang namun sukar untuk dipegang. Itu ya teman-teman ya. Senin Legi itu ya kembang itu tadi, kembang yang di tepi jurang itu tadi. Yang indah dipandang, semua orang itu ingin memegangnya. Namun apa daya tangan tak sampai karena bunga itu di tepi jurang. Ya teman-teman ya. Namun jika kembang itu di tepi jalan, ya orang hanya akan memandang aja sekilas aja gitu loh. Walaupun indahnya seperti apa bunga di tepi jalan, orang ya hanya cuma melirik saja gitu, tidak ada rasa tertariknya gitu loh. Namun jika bunga itu di tepi jurang, maka banyak sekali orang yang ingin mengambilnya. Itulah seperti Senin Legi. Senin Legi seperti bunga itu tadi, bunga yang di tepi jurang itu tadi. Itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Senin Legi ibarat bintang, bintang yang di atas langit, indah dipandang, namun akan sulit untuk dipeluk gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi Senin Legi ya seperti itu, memang seperti itu. Senin Legi itu memang sudah dibuang. Kemudian ingin dipungut lagi sama keluarganya yang membuang gitu loh. Jadi Senin Legi kalau di tempat tinggalnya tidak dihargai. Ya teman-teman ya, tidak dihargai atau selalu direndahkan, selalu diremehkan, selalu diinjak-injak. Itu ya teman-teman ya. Ya karena memang Senin Legi memang sudah dibuang. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ini jika di tempat tinggalnya itu memang selalu direndahkan, selalu tidak dianggap kebaikannya, selalu dikatakan omong kosong atau omong gemblendung gitu ya teman-teman. Ya teman-teman itu lebih baik menjauh saja, pergi saja dari tempat tersebut. Daripada nelongso ya teman-teman ya. Ya lebih baik ya pergi saja dari tempat tersebut gitu loh. Cari tempat yang bisa menghargai. Ya kembali lagi lah ke hutan lagi gitu loh. Itu ya teman-teman, karena apa, teman Senin Legi ini ketika akan menikah dengan sesama manusia ya teman-teman ya, ini dulunya memang tidak diperbolehkan sama makhluk halus
yang memomongnya gitu, yang ngerumatnya, yang merumatnya gitu ya. Itu ya teman-teman. Karena yang membuang Senin Legi ke dalam hutan angker itu adalah dari manusia. Makanya sosok manusia Senin Legi ini diangkat menjadi anak oleh bangsa makhluk halus, dianggap sebagai keluarga gitu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kemarin tanya seperti itu, kenapa kok sering dimusuhi? Ya kalau dimusuhi ya pergi saja dari tempat tersebut gitu loh. Itu aja ya teman-teman ya, cari tempat yang bisa menghargai. Nah, setelah nanti Senin Legi itu pergi dari tempat tersebut, maka kabar pun akan terdengar lagi gitu. Oh, si A kok gini ya sekarang ya. Oh, gini ya. Kalau bisa dia kesini lagi lah, kesini lagi. Ternyata dia seperti ini, seperti ini. Maka kebaikannya akan terlihat jika berada di jarak di apa ya, di dekat kita. Ya hanya kesalahan-kesalahan saja yang mereka lihat gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi Senin Legi itu ibarat kembang di tepi jurang yang indah dipandang namun sangat sulit untuk dipegang. Lagian Senin Legi ini nampaknya ya kayak lola lolo ya teman-teman, ini kayaknya Senin Legi ini berarti ya jinak-jinak merpati itu ya teman-teman ya. Nampaknya jinak tapi sulit untuk ditaklukkan gitu. Itu namanya Senin Legi. Itu ya teman-teman ya. Seperti merpati, seperti kembang. Itu ya teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kenapa kok Senin Legi kok selalu dimusuhi gitu ya. Itu ya teman-teman ya, kok nggak dihargai. Kalau tidak dihargai di tempat tersebut, ya menjauh, pergi dari tempat tersebut. Itu ya teman-teman, yang bisa mencari tempat yang bisa menerima ketulusannya, yang bisa menerima kejujurannya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya teman-teman ya. Gitu. Dan alhamdulillah juga ya buat teman-teman semuanya gitu ya. Yang tadinya itu punya anak Senin Legi, yang tadinya dimusuhi sama keluarganya, sama saudara-saudaranya. Sekarang alhamdulillah dicari-cari, suruh pulang. Sekarang lebih disayang lagi sama keluarganya. Itu ya teman-teman ya. Dan itu sudah banyak sekali bukti orang yang menelpon saya gitu ya. Orang tua yang memiliki anak Senin Legi nangis-nangis nelpon saya gitu kan. Gimana mas, anak saya itu Senin Legi pergi dari rumah. Memang di sini sering dimusuhi, sering disalahkan sama saudara-saudaranya. Ini banyak sekali saya mendapatkan telepon seperti itu ya teman-teman ya. Dan demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian saya ini banyak kata-kata yang salah, nggih monggo kalau mau disalahkan. Itu ya teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.